secara general mereka tuh menyampaikan bahwa sebuah subversi budaya itu adalah sebuah wadah untuk para orang bisa berekspresikan diri mereka sehingga mereka tuh menjadi lebih progresif. Nah, sedangkan dalam ekspresi ini sendiri mereka itu mengatakan bahwa ekspresi itu mereka bebas untuk berpakaian, mereka bebas untuk berfashion seperti yang mereka itu dengan tetap tahu bagaimana cara memprioritaskan antara mana yang menjadi kebutuhan mereka dan juga mana pun yang menjadi kepuasan bagi diri mereka sendiri. Tapi di sini argumen mereka saya anggap kurang tajam karena mengapa? Jika kita melihat progresif itu sendiri itu sudah bisa dibantah oleh Oji karena mengapa? Oji sendiri mengatakan bahwa jika yang dimaksudkan oleh pihak OO itu adalah progresif, maka pihak Oji mengatakan bahwa diingatkan kembali bahwa orang-orang yang berada di dalam tren fashion versi budaya itu berasal dari latar belakang yang sama. Pihak OO mengatakan bahwa jika mereka jika mereka mengatakan bahwa progresif itu nanti mereka yang akan bertemu dengan orang-orang yang sama seperti mereka, sehingga mereka bisa berbagi relasi, mereka berbagi pengalaman, itu tidaklah benar karena jika mereka berasal dari latar belakang yang sama, bagaimana bisa mereka akan menemukan hal-hal yang baru untuk dipelajari. Di situ OO sudah kalah karena kurangnya elaborasi dari mereka sendiri dan mereka kurang bisa memperkuat argumen mereka untuk menyerang dari argumen lawan. Kemudian jika mereka sendiri berbicara mengenai ekspresi itu seperti mereka mengungkapkan seni, mereka juga kurang elaborasi seperti seni apa yang sebenarnya yang mereka maksud, seni apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh para subversi dari tren subversi budaya itu sendiri. Oji itu membahas bahwa semua orang yang memiliki untuk memiliki gaya dari kelas menengah ke atas itu sebenarnya mereka memiliki kecukupan finansial untuk hal-hal yang mendasar. Tetapi kebanyakan dari orang menengah ke bawah itu biasanya memaksakan diri mereka dengan cenderung berhutang untuk membeli barang branded dan juga thrifting yang tanpa mereka itu berfokus pada hal-hal yang mendasar. Jadi pihak Oji mengatakan bahwa ketika mereka menciptakan sebuah standar dengan memaksakan itu, mereka memunculkan dengan sifatnya konsumerisme. Tapi sifat konsumerisme itu sendiri bisa dibantah oleh pihak CG yang mengatakan bahwa sifat konsumerisme itu adalah sifat yang ada di tiap individu baik itu urban maupun bukan urban. Jadi untuk pihak dan juga di pihak Oji mereka itu seperti berargumen itu hanya berputar di pernyataan mengenai konsumerisme, tapi mereka tidak memberikan solusi tentang bagaimana. Mereka bilang bahwa mereka ingin menciptakan sebuah budaya minimalis, tapi mereka tidak mengelaborasi lebih jauh kehidupan minimalis seperti apa yang ingin mereka ciptakan, bukan hanya sekedar yang menggunakan 1-2 potong baju ataupun sebagainya. Maka dari sini pihak OJ banyak sekali poin yang bisa dicuri oleh pihak CG maupun pihak CO. Pihak CG ini mereka banyak sekali bisa mencuri poin dari pihak OJ maupun dari pihak OO. Seperti dari pihak OJ itu mereka kurang membahas tentang bagaimana fleksibilitasnya terhadap orang yang mencoba dari budaya tren ini sendiri, dan pihak CG menjelaskan bagaimana fleksibilitas itu sendiri. Nah, jika mereka membicarakan bahwa jika pihak OJ tadi hanya berargumen kuat di standarisme dan juga konsumerisme, dan OO juga yang beradu kuat di ekspresi dan juga progresivisme, pihak CG ini juga pihak CG itu memberikan solusi di sini. Mereka memberikan solusi untuk menyediakan tempat bagi tiap individu itu yang maupun dia tidak diterima di menengah atas maupun dia di menengah bawah. Dan juga mereka menjelaskan bahwa konsumerisme itu sendiri bisa membantah dari argumen dari pihak OJ bahwa mengatakan konsumerisme itu sendiri merupakan sifat yang memang sudah
intrik maupun di tiap individu, maupun itu dia urban maupun dia juga tidak urban. Dan pihak CJ sendiri itu lebih fokus untuk memberikan alternatif lain, dan juga dari apa dampak dari alternatif itu, mereka memberikan juga dampak. Apa itu dampaknya? Adalah independensasi, di mana independensasi ini adalah sebuah dampak berkelanjutan, di mana orang itu tahu kemana arah mereka, terus mereka juga tidak akan bergantung pada judge orang kelas menengah atas, yang dari mana pihak-pihak orang ini tidak diterima di menengah atas, dan juga lebih optimisme dengan diri mereka sendiri. Pihak CO banyak sekali bisa mengambil poin-poin dari pihak OG, dari pihak OO maupun dari pihak CG. Mereka mengatakan bahwa jika pihak OO mengatakan bahwa semua orang yang berada di tren itu bisa berekspresi dengan baju yang murah, pihak CO mengatakan bahwa orang bisa berekspresi itu dengan baju murah bahkan jauh sebelum ada tren itu. Dan juga mereka di sini dari pihak OO mengatakan juga mengenai bagaimana seni yang bisa dapat dilakukan oleh orang-orang yang berada di dalam tren itu. Tapi mereka kurang menjelaskan dari pihak OO mengapa bagaimana seni itu bisa acceptable, dan juga bagaimana untuk urgensinya. Dan juga pihak CO di sini mengambil poin itu untuk menjelaskannya. Bagaimana seni itu bisa acceptable, seperti mereka mengubah gaya musik yang mereka menciptakan gaya musik sendiri untuk melawan musik klasik, dan juga mereka menciptakan bahasa-bahasa slang untuk sebuah tren. Pihak CEO di sini menjelaskan bagaimana seni itu memang seharusnya lebih acceptable, dan juga bagaimana urgensinya untuk kedepannya. Dan juga dari pihak CO sendiri mengatakan di sini bahwa tiap argumen-argumen mereka yang mereka kemukakan mengenai representatif dari seni itu sendiri, mereka bisa mengelaborasinya lebih jauh, mereka bisa menjelaskannya lebih jauh dibanding argumen-argumen yang tetap dipertahankan oleh pihak OO, dari pihak OG maupun dari pihak CJ.